Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya ingin cerita aja, mengulang atau mengenang kembali dulu cerita-cerita pada waktu kita sama-sama masih usia kecil ya, waktu SD atau SMP. Kalau nggak salah yang paling tua kan saya ya. Waktu kecil dulu itu kita melihat film-film, salah satunya adalah film Nyi Roro Kidul. Masih inget nggak? Masih ya. Nyi Roro Kidul itu digambarkan sebagai penguasa Laut Selatan. Kalau orang-orang atau nelayan-nelayan mau berlayar itu harus, atau mau mencari ikan, harus melalui ritual-ritual gitu kan, untuk mencapai keselamatan, mencari keselamatan, dan juga supaya hasil tangkapannya banyak gitu ya. Terus kalau ada pantangan-pantangan itu orang-orang pasti akan mematuhi pantangan itu ya. Kalau misalnya mau berlayar, nelayan cari ikan di laut, terus dikatakan, "Woi, pantangan, tidak boleh kalian ada yang kencing di laut, harus ditampung di perahu." Nah, ini pasti dipatuhi kan, patuhi. Terus kalau suatu hari ternyata ada yang bilang, kepala kampung atau kepala adatnya bilang, "Ini Nyai Nyi Roro Kidul lagi marah, tidak boleh melaut dulu sekarang." Kira-kira berani nggak melaut? Nggak berani ya. Terus kemudian kalau ada yang bilang, kita harus melarung sesuatu, memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul, itu walaupun nggak punya pasti dikumpul-kumpul kan, kumpul-kumpulan, terus semua dikumpul di larung seperti itu. Nah, ini salah satu contoh cerita-cerita zaman dulu. Kemudian yang kedua, contoh yang lain itu adalah fenomena jimat ya. Jimat bisa berupa benda, bisa berupa yang diikat di pinggang, bisa berupa yang di macam-macam lah. Kalau orang Jawa mungkin senjata ya, kayak keris atau apa gitu. Nah, benda itu kemudian dengan punya benda itu, wah, ini menjadi tak takut kemana-mana, udah punya jaminan. Ini dites dulu waktu di sananya, bacok tidak mempan, wah pokoknya macam-macam, punya khasiat lah dia itu. Tapi biasanya ada syarat-syaratnya, harus dimandikan atau harus dikasih apa, tidak boleh dibawa ke kamar mandi, harus ditaruh tempat yang tinggi, harus di macam-macam. Jadi ada ritual-ritualnya ya. Itu contoh 2. Nah, teman-teman sekalian, ini cerita-cerita ini saya ingin mengajak mengingat-ingat. Kenapa? Karena ini terkait dengan rukun Islam yang pertama, yaitu apa? Rukun Islam yang pertama apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Kemudian puasa. Kemudian haji kalau mampu ya. Nah, rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Hafal nggak semuanya? Insya Allah hafal ya. Kapan terakhir baca, Mas Komar? Pas sholat subuh. Kirain lupa. Kalau lupa, batal sholatnya, nggak sah. Tasyahud ya, kita baca setiap kali sholat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang terkait dengan fenomena yang tadi saya ceritakan itu adalah kalimat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. La, tidak ada ilah. Ilah ya, sembahan, ilah kecuali Allah. Nah, yang terkait sama yang tadi itu adalah ilah ini ya, ilah. 2 kalimat syahadat kita, ketika seseorang manusia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu artinya kita menyatakan, berjanji, bersumpah bahwa 2 hal. 1, kita tidak akan menyembah selain Allah. Yang kedua, mengakui tadi
menyatakan, berjanji, bersumpah bahwa kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua hal. Ya. Dua kalimat syahadat itu bukan hanya kalimat biasa, tidak. Kalimat ini adalah kalimat yang merupakan pernyataan, kemudian sumpah dan janji. Sumpah dan janji untuk menerima konsekuensi dari pernyataan itu. Konsekuensinya apa ketika kita menyatakan sumpah dan janji itu? Mas Heru misalnya, tiba-tiba ada yang datang gitu ya. Kita lagi di sini. Wah Bapak, mohon maaf saya utusannya presiden. Kira-kira gimana? Wah, ini nggak sembarangan kan Mas? Berarti harus kita sambut, kita hormati. Terus jangan sampai dia ini tidak berkenan gitu kan. Kalau lapor bisa gawat kita kan, hidup kita nih. Oh, atau bahkan, wah kita bisa titip sesuatu nih, keperluan kita. Siapa tahu dia bisa sampaikan ke presiden kan. Kita bisa dapat sesuatu. Macam-macam nih. Jadi ketika utusan seseorang, itu tergantung dari utusan siapa dulu nih. Kalau utusan lurah, utusan RT ya ini tingkatnya inilah. Nah ini ada orang datang utusannya yang menciptakan alam semesta. Coba gimana kira-kira? Ya kan? Apa yang dia bilang itulah yang harus dilakukan, ya kan? Tidak ada bisa. Ini yang menciptakan alam semesta gitu. Mau bilang A ya A, B ya B. Ibaratnya ketika mengakui bahwa dia ada utusan Allah, itu kita ngasih leher. Dua kalimat syahadat pada saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, ketika disampaikan kepada masyarakat pada saat itu, tantangannya luar biasa. Ingat nggak teman-teman? Cerita Bilal bin Rabah. Dia apain dia? Ketika dia menerima dua kalimat syahadat, menerima ajaran Islam dari Nabi Muhammad, mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Oleh para pemuka Quraisy waktu itu ditelentangkan di atas gurun pasir yang panas, kemudian di atas tubuhnya dikasih batu yang besar. Itu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu tahu arti dari dua kalimat syahadat itu, arti dari pengakuan terhadap dua kalimat itu. Dahsyat gitu. Jadi tidak seperti sekarang kita menganggapnya ringan saja. Sumpah, janji punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Salah satunya tadi adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Apapun itu ya kita ikuti, jalani. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan hadis, nah itulah sudah. Berat gak konsekuensinya? Bagi zaman orang dulu, pemuka Quraisy, kira-kira konsekuensinya apa kalau mengucapkan dua kalimat syahadat itu? Kenapa para pembesar-pembesar pemuka-pemuka Quraisy waktu itu banyak yang menentang? Kira-kira konsekuensinya buat mereka apa? Kenapa ditentang? Konsekuensinya kehilangan kedudukan. Orang-orang jadi patuh sama utusan Allah ini, bukan lagi kepada dia kan? Kehilangan. Itu salah satu konsekuensi mereka. Makanya banyak diantara pemuka Quraisy yang menentang. Ya. Kalau buat kita konsekuensinya apa kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu? Salah satunya adalah kita harus mendirikan sholat. Sholat yang wajib 5 waktu sehari. Itu karena apa? Karena kita mengakui gitu. Jadi kita sholat ini bukan karena kebiasaan aja, tidak. Tapi bagian dari pengakuan kita itu, kita menjalani konsekuensi dari pengakuan kita terhadap La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu. Kalau orang yang tidak bersyahadat, mereka tidak harus menjalankan sholat. Kita sudah bersyahadat, makanya kita jalankan sholat. Nah, sholat berat nggak? Yang 5 waktu sehari itu. Ini konsekuensi ya dari dua kalimat syahadat. Sekarang mungkin yang sudah terbiasa itu tidak terasa berat. Tapi teman-teman kita coba perhatikan, kalau yang belum terbiasa sholat 5 waktu, itu berat loh. Ayo coba biar kita paksa-paksa juga susah. Zakat gimana zakat? Teman-teman sudah merasa ringan belum atau masih berat nggak? Zakat harus dikeluarin tuh. Ya. Nah biasanya kalau yang terkait sama uang agak berat kita ya. Harus itu karena konsekuensi dari kita menyatakan dua kalimat syahadat. Nah, kalau gitu wah kenapa ya dulu mengucapkan dua kalimat syahadat? Nah, kalau ada kepikiran kayak gitu, itu artinya kita sudah keluar dari Islam. Hati-hati. Kalau kita Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, ya konsekuensinya harus kita jalani.
Bagaimana kalau tidak menjalani? Ya kita berdosa. Itu artinya bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Puasa di bulan Ramadan, berat nggak? Kalau yang tidak terbiasa, berat ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya ringan ya. Ringan. Nah itu syahadat konsekuensinya. Lalu apa hubungannya sama tadi Nyi Roro Kidul dan sebagainya? Ini saya mau kasih gambaran arti dari ilah itu. Kan janji kita kepada Allah, tidak ada ilah yang aku sembah, sesembahan, sesuatu yang disembah, illallah, kecuali Allah. Kita akan hanya menyembah, mengilahkan Allah semata, tidak ada yang lain. Nah, yang paling bisa kita cerna penjelasan mengenai ilah ini, ilah itu apa sih ya? Supaya kita bisa hindari kan, supaya jangan menganggap yang lain ilah, kita harus paham ilah itu apa kan gitu ya. Kita hanya boleh mengilahkan Allah, kita harus paham ilah itu apa. Nah, contoh yang 3 saya sebutkan tadi itulah yang paling mendekati. Jadi ilah itu adalah sesuatu yang mempunyai 4 ciri dalam diri kita. Dalam diri manusia, ilah itu adalah sesuatu yang membuat tentram. Sakana ilai, membuat tentram. Kemudian yang kedua, istijarobi, merasa terlindungi olehnya. Kemudian yang ketiga itu asyauku ilai, merasa terpaut terus sama dia gitu. Kemudian yang keempat, wuli abih, cinta dan cenderung kepadanya. Keempatnya ini berada dalam diri manusia, kemudian memunculkan sikap-sikap 3. Dia sangat mencintainya, sangat merendahkan diri di hadapannya, dan sangat tunduk patuh. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada contoh yang tadi Nyi Roro Kidul. Itu adanya perasaan 4 itu di kalangan masyarakat, membuat masyarakat ini jadinya mematuhi, tunduk patuh apa yang dikatakan, apa yang diharuskan. Mau ngasih sesajian ya dikasih, nggak boleh melaut, nggak boleh, harus ada pantangan ya, nggak ada pantangan gitu, dipatuhi, patuh, tunduk, bahkan merendahkan diri, disuruh sujud ya sujud. Nah itu ya, itu artinya manusia sudah mengilahkan si benda tersebut. Baik itu berupa benda, sesuatu yang seperti tadi ya, yang dianggap sebagai penguasa, entah itu penguasa laut, pohon, hutan, daerah atau apapun. Ketika manusia itu memperlakukan seperti itu, dia tunduk patuh, menghinakan diri, dan sangat mengharapkannya, itulah dia sudah menjadikan benda itu atau sesuatu itu ilah. Jimat. Jimat itu membuat seorang manusia ini merasa terlindungi olehnya, dan hatinya terpaut sama jimat itu. Kalau tiba-tiba satu hari keluar rumah, ini ketinggalan di rumah, kira-kira gimana? Wah, gitu kan? Pasti hatinya terpaut. Ya udah terlanjur misalnya, udah naik pesawat ke kota lain, hatinya terpaut terus sama jimat itu. Telepon orang rumah, tolong dong, itu jimat abah gitu, ketinggalan ini, tolong ditaruh di ini. Besoknya ditelepon lagi, masih adakah itu, jaga baik-baik gitu ya. Jadi hatinya terpaut sama itu, merasa ada yang hilang, ada yang kurang kalau itu tidak bersama-sama itu. Ditambah lagi kemudian sikap penghambaan, sikap merendahkan diri, memuliakan, mengagungkan hal tersebut. Nah itu yang merupakan ilah ya, merupakan sembahan. Kita berjanji dengan syahadat kita la ilaha illallah, tidak akan begitu kepada apapun, benda atau apapun ya, yang kita anggap seperti itu, yang kita sikapi dengan sikap seperti itu hanya Allah. Jadi konsekuensinya la ilaha illallah, kita tidak akan tunduk patuh sambil menghambakan, merendahkan diri dan taat, kemudian sangat suka mencintai sesuatu kecuali Allah. Ya, la ilaha illallah. Selama ini mungkin diterjemahkan sebagai tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau ada yang bilang, wah la ilaha illallah itu kan artinya
kita mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, ya itu aja sudah gitu. Benar nggak seperti itu? Benar nggak? Apakah sudah cukup belum? Belum ya? Kenapa belum? Karena kata ilah di situ itu adalah yang disembah. Mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta itu suatu keharusan. Dulu di zaman Rasulullah diutus kepada masyarakat pada saat itu, masyarakat pada saat itu sudah mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Di dalam beberapa ayat di Quran disebutkan, jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang pada saat itu sudah tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Tetapi mereka tidak menyembah Allah. Itu masalahnya. Tidak mengambil Allah sebagai ilahnya satu-satunya. Gitu. Mereka menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai sesuatu yang disembah juga selain Allah. Gitu. Ya, jadi tidak cukup la ilaha illallah itu hanya diartikan sebagai pengakuan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Belum cukup. Ya, yang lengkapnya seperti apa? La ilaha illallah itu artinya adalah kita menyatakan, berjanji dan bersumpah bahwa kita hanya akan menjadikan Allah satu-satunya sembahan kita, yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Apa aja bisa jadi sesembahan loh. Tadi yang contohnya dalam film Nyi Roro Kidul, saya nggak tahu itu sungguhan atau enggak. Kemudian yang kedua jimat, contohnya ya, yang jadi sesembahan kalau kita perlakuan seperti itu. Kemudian yang ketiga hewan. Nah, di masa kita ini juga masa modern, bukan hanya benda-benda itu juga. Misalnya wanita, ya, karena saking cantiknya, saking hebatnya ini si wanita, maka seorang laki-laki misalnya dia sanggup untuk melakukan apa saja, bahkan menghinakan dirinya, tunduk patuh kepadanya karena saking cintanya. Itu juga ini artinya si lelaki ini mengilahkan wanita itu. Sampai dia mau korupsi, sampai dia mau disuruh-suruh apa aja mau lah pokoknya. Yang malu-maluin juga nggak apa-apa, yang penting gua dapet dia gitu. Gunung akan kudaki, laut ku seberangi, gitu ya. Sampai tunduk patuh, gitu. Bahkan mencium kakinya, gitu. Merendahkan diri, itu hati-hati. Itu artinya sudah menjadikan sesuatu atau si orang itu adalah ilah, sembahan. Hati-hati ya. Itu satu contoh yang di modern. Yang kedua, misalnya bos, ya, bos, atasan, itu. Ada nggak? Karena saking selain dari bos ini punya kuasa, dia juga baiknya bukan main gitu. Jadi saking si bos ini selain dia punya duit banyak, royal, dermawan, terus dia juga punya kuasa gitu ya. Jadi si orang ini anak buah jadinya wah ini mau berbuat apa saja demi si bos ini, belain nih. Ada nggak yang suka begitu? Bahkan merendahkan diri, cium kakinya gitu. Ya nggak sampai cium kaki, mungkin sampai bungkuk-bungkuk ini cium-cium. Gitu. Dia takut juga sama si bos ini, takut kalau dipecat. Karena ini kenapa? Udah enak di sini kan. Nah ini hati-hati kita kalau ada sikap-sikap seperti itu, kita tunduk patuh kepada sesuatu atau seseorang sambil sangat mengharapkan mencintainya, kemudian juga merendahkan diri kita, apalagi sampai melakukan ritual-ritual seperti pemotongan hewan dipersembahkan untuk dia atau ritual apapun, itulah kita sudah melanggar pernyataan janji sumpah kita pada dua kalimat syahadat kita yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Konsekuensinya apa kalau kita melanggar itu la ilaha illallah? Artinya kita sudah berbuat syirik. Kata Allah
tidak akan mengampuni dosa syirik. Padahal Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Jadi dosa manusia seberat apapun, ketika manusia meminta ampun maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak diampuni itu dosa syirik. Jadi alangkah ruginya kalau seorang manusia itu melakukan dosa syirik ya. Itu kurang lebih. Sekarang kalau nggak usah pakai jimat, cukup kita minta kepada Allah. Itu ya. Kan kita sudah berjanji menjadikan Allah sebagai ilah, Allah sebagai pelindung kita. Gitu. Allah sebagai pelindung kita, Allah sebagai pemberi rizki kita, Allah yang menentukan nasib kita baik atau buruk, celaka atau selamat, itu semua Allah yang menentukan. Jadi tanpa jimat pun kita jalan. Tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah. Sebaliknya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita kalau Allah sudah menentukan celaka bagi kita. Makanya yang kita minta, yang kita dekati, yang kita harapkan, yang terus kita hubungi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi waktu kondisi susah, aduh, kita lagi tersudut gitu ya, merasa sulit, nah itu kita ingat Allah, minta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu mengenai bahwa ketika kita mengucapkan syahadat, itu artinya kita menyatakan, juga berjanji dan bersumpah untuk menerima konsekuensi dari pernyataan tersebut. Apa yang kita nyatakan? Kalimat pertama adalah kita nyatakan bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah. Kalimat kedua, kita menyatakan, mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.